untuk teman-teman yang bagi pemula ya, khususnya teman-teman yang lagi belajar, ini kan tanjakannya tinggi ya. Nah, jadi tanjakannya tinggi, jangan sesekali teman-teman pakai transmisi besar ya. Nah, jadi kita pakai transmisi yang paling rendah, yaitu transmisi 1 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya feeling bahwa kendaraannya itu atau mobilnya kuat ya, tanjakan seperti ini kuat pakai 2, bisa pakai 2. Tapi kalau saya pribadi nggak mau ambil risiko ya, saya nggak mau ambil risiko, saya biasanya pakai 1 ya, karena kalau dia udah mati di tengah itu lebih bahaya daripada turun ke bawah ya teman-teman ya. Karena dia kalau misalnya dia turun begini masih enak ya, tapi kalau misalnya dia udah mundur, kita nggak tahu itu di belakang ada mobil atau ada apa ya. Ini saya biasanya kalau seperti ini tempat lokasinya tanjakan seperti ini, saya pakai transmisi 1 karena saya tidak mau ambil risiko ya teman-teman ya. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara memasukkan tuas transmisi atau gigi percepatan pada kendaraan mobil ya teman-teman ya. Nah, untuk di sini ada ini ya teman-teman ya, ada R itu mundur 1 2 3 4 dan 5 ya teman-teman ya. Bagaimana sih cara memasukkan ini, dan bagaimana nanti kalau kita itu ketemu di tempat turunan, tanjakan atau belokan ya teman-teman ya, gimana caranya start awal, cara memasukkannya itu bagaimana ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya buat teman-teman semua agar channel saya berkembang. Dan terima kasih yang udah nonton, yang udah ini ya, yang udah subscribe. Nah teman-teman, yang pertama yang kita kenalkan adalah gigi transmisi mundur ya. Jadi kalau mundur ini kan R ya, jadi mundur itu dia ke kiri habis ya, ke kiri langsung maju ke depan ya. Kalau satunya kita mundur begini ya, tarik ke kiri terus mundur. Kalau duanya ini maju ya teman ya, ini duanya maju, jadi dia nggak usah belok kanan ke kiri, enggak, ini maju begini, maju 2 terus mundur 3, ke kanan mentok maju 4, ke kiri mentok ke kanan mentok, ke belakang itu 5 ya teman-teman ya. Jadi untuk memasukkan ini perlu kita pijak kopling ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita begini, kita masukkan begini, kita injak, kita, nah ini 1 ya mundur ya teman-teman ya, R, karena ini R ya, mundur. Kalau misalnya keduanya kita begini, kita mau mundurnya kita pentok ke kiri ya, ke kiri begini, nah terus tarik gini ya, ini jadi 1 ya teman-teman ya. Kalau duanya bagaimana duanya ini kita tinggal lurus saja teman-teman, ini tinggal maju ke depan, ini 2 terus begini 3. Kalau misalnya ini netral lagi, kita maju langsung ke 4 dan ke sini 5 ya teman-teman. Jadi bisa dipahami ya, tapi harus diijak dengan kopling. Terus untuk start yang pertama teman-teman, jadi start pertama kita harus ya. Jadi karena kita bisa dibandingkan dengan mobil biasa atau mobil yang dengan bermuatan ya, bermuatan berat ya. Kalau misalnya dengan bermuatan berat bisa kita ke 1 dulu atau bisa ke 2. Tapi kalau misalnya dia langsung ke 3 atau ke 4, otomatis dia karena bebannya berat, transmisinya besar, jadi dia bisa mati ya teman-teman ya. Jadi dia langsung bisa mati. Nah tapi kalau misalnya kita pakai 2 atau 1, nah itu kalau untuk bermuatan berat itu masih bisa lah ya. Tapi kalau bagusnya kalau bermuatan berat kita pakai 1. Kalau untuk yang belajar pemula itu, pemula biasakan dia pakai 1 2 3 untuk mengetahui letak posisinya nanti ini ya. Jadi biar terbiasa dulu ya, oh satunya di sini, duanya di sini, mundurnya di sini ya, begitu teman-teman. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, maksudnya nanti kalau lama-lama terbiasa, kita begini aja tahu mana tenaga yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Terus untuk kalau misalnya kita muatan berat ke 3 atau ke 4, otomatis langsung mati karena sangat berat bebannya ya. Jadi seperti ini. Nah untuk ini ya, kita nyalakan dulu mesinnya. Nah kita turunkan remnya. Nah untuk majunya ya, majunya ini kan bermuatan ini ya, tuh ya, bermuatan berat ini. Jadi
kita bisa pakai satu, kita juga bisa pakai dua ya. Ini karena jalannya landai dan bagus ya, makanya kita langsung pakai transmisi 2. Nah seperti ini. Nah jadi setelah kita masukkan begini teman-teman, nah kita misalnya seperti ini, kita masukkan kedua. Nah kita koplingnya itu kita lepas secara pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi koplingnya itu kita lepas secara pelan-pelan, dipandu dengan kombinasi dengan gas ya. Nah jadi seperti motor King ya teman-teman ya, motor-motor yang berkopling. Jadi setelah kita lepas secara pelan-pelan begini, bisa lagi nanti kita oper ketiga dan keempat ya, ketiga dan keempat misalnya begini, langsung oper ketiga. Nah ya. Nah tapi kalau misalnya kita langsung dengan kondisi muatan yang berat atau yang masih belajar, kita langsung ke 3 atau ke 4, misalnya kita langsung ke 3 seperti ini ya. Nah itu dia. Nah dia nggak kuat ya teman-teman ya, dia berat, seolah-olah mesinnya akan seperti mau mati ya teman-teman ya. Jadi kalau belajar itu dari 1, 2 dulu ya, memasukkan transmisinya, jangan ke 3 dan ke 4, karena mati juga iya, nanti kasihan produk koplingnya ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Yuk kita coba lagi ke transmisi 2 ya. Nah ini muatan sekitar 7 sampai 9 ton. Nah kalau seperti ini. Nah ini kalau merasa dia udah agak berat, kurang lajunya, bisa kita tambah ya. Jadi gini. Nah ini 3-nya ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Terus kalau misalnya dirasa lagi mesinnya terasa dengar masih kasar, kurang transmisinya, bisa kita masukkan lagi ke transmisi 4-nya. Nah jadi geser ke kiri, ke kanan mentok, langsung maju ke depan ya teman-teman ya. Oke kita lanjut. Nah untuk posisi misalnya kita nanti mau berhenti ya, misalnya ini kan kita pakai transmisi 4 ya, kita pakai transmisi 4, terus kita mau belok atau kita ketemu jalan yang jelek, opernya langsung kedua enggak apa-apa, langsung kedua ya, langsung dioper ke transmisi 2 enggak apa-apa teman-teman. Nah ini kan jalannya depan ini jelek, terus seperti mau berhenti ya, seperti kalau kita balap di sini kan nggak mungkin. Nah langsung kita oper kedua. Nah ya langsung oper kedua, nggak apa-apa. Nah seperti ini. Nah untuk kalau kita ketemu di belokan seperti ini, kita pakai 2 ya. Jadi misalnya ini dari 3 kita oper kedua, sambil belok begini kita sambil oper 2 ya teman-teman ya. Nah begini. Nah oke kita lanjut ya, nanti kita ketemu tempat tanjakan dan turunan dan belokan. Oke lanjut. Nah untuk teman-teman yang bagi pemula ya, khususnya teman-teman yang lagi belajar, ini kan tanjakannya tinggi ya. Nah jadi tanjakannya tinggi, jangan sesekali teman-teman pakai transmisi besar ya. Nah, jadi kita pakai transmisi yang paling rendah, yaitu transmisi 1 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya feeling bahwa kendaraannya itu atau mobilnya kuat ya, tanjakan seperti ini kuat pakai 2, bisa pakai 2. Tapi kalau saya pribadi nggak mau ambil risiko ya, saya nggak mau ambil risiko, saya biasanya pakai 1 ya, karena kalau dia udah mati di tengah itu lebih bahaya daripada turun ke bawah ya teman-teman ya. Karena dia kalau misalnya dia turun begini masih enak ya, tapi kalau misalnya dia udah mundur, kita nggak tahu tuh di belakang ada mobil atau ada apa ya. Ini saya biasanya kalau seperti ini tempat lokasinya tanjakan seperti ini, saya pakai transmisi 1 karena saya tidak mau ambil risiko ya teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi ya, kita injek koplingnya kuat, langsung ke transmisi 1 ya, geser ke kiri habis ya, ke kiri habis, langsung tarik ke belakang ya. Nah kita pakai transmisi 1 ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mau ambil risiko teman-teman, jadi kita langsung ke 1 aja ya. Ini muatan prediksi 9 ton ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah jadi RPM nya juga naik ya. Jadi jangan sampai kita ini teman-teman,
lebih baik kita sisa-sisa buang tenaga daripada kita kekurangan tenaga ya, karena nanti risikonya lebih dari bahaya ya. Lebih baik kita mencari amannya aja lah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini terdengar ya suara mesinnya ya, derungannya ini keras. Kalau udah aman seperti ini kita bisa oper lagi nyari yang ini ya teman-teman ya. Nah, kita cari yang ini lagi ya, kita lanjut pakai transmisi yang mesin tidak terlalu ngoyo kerjanya ya. Oke, kalau untuk jalan yang menurun ya teman-teman ya, untuk jalan yang menurun seperti ini ya, untuk jalan menurun seperti ini agak curam ya, jadi saya biasanya pakai transmisi 2 ya. 3 itu kalau muatannya tidak seberapa berat, tapi kalau berat seperti ini saya pakai 2 ya teman-teman ya. Takutnya apa, kalau pakai 3 atau 4 takutnya remnya itu nyeplos ya teman-teman ya, bahasanya nyeplos ya, amblas remnya, jadi takutnya nanti ada kejadian apa-apa. Jadi kita jangan ambil resiko teman-teman, lebih baik kita pakai transmisi 2 aja ya teman-teman, jadi biar aman ya. Jadi ini juga ada dilengkapi dengan brake ya, apa rem tangan ya, jadi rem angin lah ini ya. Jadi kita ambil ini aja, ambil yang tidak berisiko. Jadi saya biasanya kalau tempat menurun seperti ini saya pakai 2 teman-teman. Oke ya, jadi dia langsung aja lurus ke tengah ya, nggak belok ke kiri. Kalau 2 langsung ke sini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita jangan ambil resiko karena kita bermuatan ya, jadi muatannya berat ya, terus jalannya juga jelek. Kita jangan lupa injak rem juga teman-teman, dimainkan juga ya, remnya dimainkan juga. Jadi pelan-pelan saja bagi yang masih belajar ya, bagi pemula yang belajar. Kalau senior ini udah ahlinya kayak gini ya teman-teman ya. Nah kita bisa bukankan ini juga ya. Nah ini bisa juga brake nya kita mainkan ya teman-teman. Nah, jadi kita kerja nyari selamatnya ya kalau lagi belajar ya. Jadi jangan ambil risiko yang kira-kira berbahaya. Oke. Oke. Kan seperti ini teman-teman, untuk belokan seperti ini ya. Langsung kita oper langsung dari 3 4 atau apa 4 ke 3 langsung kita oper kedua teman-teman. Nah, itu seperti ini ya. Jadi kita langsung oper kedua ya kalau di tikungan ya. Misalnya kita pakai 4 atau kita pakai 3 ya, langsung kita oper ke 2 untuk belokan ya. Jadi sambil belok kita oper ya. Ada juga yang sebelum belok kita oper 2 langsung belok ya teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan kita nanti waktu di tikungan ya. Kalau dia pakai 3 sama 4 di tikungan nanti kebiasaan dia mati ya teman-teman ya, karena kita membawa beban yang berat ya. Jadi bisa dipahami. Oke lanjut. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel saya berkembang. Terima kasih. Salamnya dari saya. Salam dari Komatsu Indonesia. Mantap.